Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ada yang membawa buku panduan kita Metode Syafi'i untuk mereview ulang iya, coba kan Pak Tahmid sempat minta diulang pembahasan sifat huruf ya. Coba kita buka boleh? Ya, coba. Bisa dibaca, Pak Tahmid, sifat huruf yang memiliki lawan. Sifat zawatul adad, sifat yang memiliki lawan. Kalau makharijul huruf, memang makharijul huruf dan sifat huruf ini adalah dua hal yang memang harus diketahui oleh kita sebelum belajar mendalam tentang ilmu tajwid, ya. Makanya makharijul huruf, tempat keluarnya huruf itu secara umum kan ada 5, ya. Jauf, rongga mulut dan tenggorokan, al-halq, tenggorokan, al-lisan, lidah, asyafatan, bibir, kedua bibir, dan yang terakhir adalah al-khayshum, yaitu rongga hidung. Dari 5 anggota makhraj ini, 5 makhraj ini, maka ketika dirinci akan berjumlah menjadi 17. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Abul Khair Syamsuddin Muhammad ibn Ali ibn Yusuf, yang lebih dikenal dengan Ibnul Jazari. Di dalam kitabnya Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, beliau mengatakan bahwasannya sebelum mempelajari bagi orang yang ingin membaca Al-Quran, qabla syuru'i awalan an ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Di mana di dalam muqaddimahnya beliau mengatakan ketika di awal-awal, yaqulu raji' fi rabbin sami'i Muhammad ibnul Jazari Syafi'i, alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma muhibbihi wa ba'du, inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi an ya'lamah idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati muharriri tajwidi wal mawaqifi wa malladhi rusima fil masahifi min kulli maqtu'in wa mausulin biha wa ta'i untha lam takun tuktab biha. Di mana di muqaddimah ini, ya, di prolog ini beliau mengatakan telah berkata orang yang mengharapkan ampunan Allah yang Maha mendengar. Siapa? Beliau adalah Muhammad Ibnul Jazari,
Beliau memuji Allah, alhamdulillahi, ya, wassallallahu, berselawat kepada Rasulullah, wa ala alihi, pada keluarganya, ya, wasahbihi, kepada para keluarganya, wa muqri'il Qur'an, dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an, ya, ma muhibbihi, begitu pula orang yang mencintai orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Jadi orang yang mencintai orang yang mengajarkan Al-Qur'an, cinta kepada orang yang mengajarkan Al-Qur'an juga itu mendapatkan bagian dari salawat yang beliau panjatkan. Wa ba'd, adapun setelah ini beliau mengatakan inna hadhihi muqaddimah. Ini adalah muqaddimah, ini sebagai muqaddimah dari sesuatu yang atau dari hal yang wajib untuk diketahui oleh orang yang membaca Al-Qur'an agar ia mengetahui idz wajibun alaihimu muhattamu, wajib baginya, ya, hatmun, wa alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu, sebelum ia memulai untuk membaca Al-Qur'an agar mengetahui makharijal huruf, makhraj tempat keluarnya huruf, wasifati, dan sifat-sifatnya. Supaya apa? Liyalfidhu bi afsahil lughati, melafadzkan huruf-huruf Al-Qur'an ini, ya, bi afsahil lughati, dengan bahasa yang paling fasih. Bahasa apa yang paling fasih? Bahasa Arab, ya. Muharriri tajwid, menguasai ilmu tajwid. Muharriri itu dia menguasai, kemudian dia menerapkan ilmu-ilmu kaidah ilmu tajwid, ya. Wal mawaqifi, tahu tempat berhentinya, kapan dia berhenti, kapan dia memulai suatu bacaan, dia tahu. Wa mal ladzi rusima fil masahifi, dan apa yang ditulis di rosem mushaf, maksudnya mushaf Utsmani, karena yang dikenal di dunia ini sekarang mushaf apa? Mushaf Utsmani. Ya, karena dulu di masa Khalifah Utsman bin Affan, ya, beliau berlakukan satu mushaf sahabat-sahabat yang lain dihilangkan. Supaya apa? Untuk satu suara. Sampai sekarang. Min kulli maqtu'in wa mausulin biha. Ya, diantaranya apa? Kapan kita harus memutus. Memutus itu contohnya kata Allah. Ya, contoh ada kata Allah. Ya, Allah. Nah, ini secara tulisan terputus enggak? Nun dengan lam, Allah. Putus. Nah, kalau ini berarti maka akan konsekuensinya kita akan tahu. Berarti dengan ini terputus, kalau begini nyambung apa putus? Allah. Hah? Nyambung. Nah, kalau gini kita nggak boleh berhenti al. Kita nggak boleh. Kalau ini boleh Allah. Boleh kita berhenti an gitu, boleh? An, boleh. Kali ini al, nggak boleh. Allah. Sini ada lagi. In nama. Yang satunya sama enggak bacaannya inama? Dari segi bacaan suara inama sama? Tapi yang ini boleh enggak berhenti di in? Ini berhenti di in. Boleh enggak ini? Boleh. Ini faidahnya kita mengetahui maktu. Maktu itu terputus dengan yang enggak. Nah, kalau terputus begini tulisannya boleh kita berhenti in. Kalau ini itu berarti
in nggak boleh, haram. Ini minimal apa? Innama. Nah di Al-Quran ada begini, dua bentuk. Di Mushaf Utsmani itu dua bentuk. Nggak bedanya, jadi Bapak kalau yang tulisannya ini kan terputus nggak nun dengan mim? Tulisannya terputus nun dengan mim, nyambung nggak nun dengan mim yang ini? Nun dengan mim terputus nggak Pak? Secara tulisan terputus? Ya udah, hukumi aja secara tulisan. Nggak gini. Jadi maktu. Ini maktu, ini namanya maktu, terputus. Inna dengan mim terputus ya. Inna sesungguhnya, ma sesuatu. Lihat. Nah. Inna ma. Nah, itu ini secara tulisan. Ini akan berpengaruh pada boleh atau tidaknya kita menyambung atau berhenti di kata inna. Adapun yang ini nyambung nggak nun dengan mimnya? Iya, tulisan, karena yang kita hukumi tulisan. Karena itu akan ngaruh pada bacaan tulisan itu. Nah, kapan kita boleh berhenti di kata in gitu? Atau inna itu, inna. Kalau inna berarti in, yang ini apa yang ini? Yang boleh berhenti? Yang atas. Karena ini nggak nyambung nih, nunnya dengan nggak nyambung. Maka kita nggak mesti harus berhenti di ma. Karena itu beda. In. Itu secara makna nanti akan berbeda juga ya? Iya, ada bedanya. Nah, kemudian inama. Nah, kalau inama wajib inama. Kalau ini nggak wajib. In itu boleh. Innama juga boleh. Kalau ini in nggak boleh. Tapi innama boleh. Paham maksudnya? Belum? Bedanya kalau tulisan kan yang atas terputus ya bro. Nah, berarti boleh terputus, boleh inna. Iya, karena kita justru tulisan itu yang akan berpengaruh boleh atau tidaknya kita memutus. Secara tulisan terputus, ya udah boleh berarti in gitu. Ketika berhenti kita berhenti in gitu maksudnya. Nah, mungkin kita karena napasnya nggak cukup, habis. Nah, di situ boleh berhenti di situ. Tapi kalau habis itu kita ngulang lagi innama. Oh iya, memang. Kecuali kalau nggak ada tasdidnya baru in gitu. Kenapa kita tahan in? Karena tasdid. Karena faktor tasdid. Iya, tapi kali ini nggak boleh. Bapak berhenti di sini nih. Ini yang kata in nama ini. Karena nun dengan mim kan nyambung. Bapak baca in nggak boleh. Harus di ma berhentinya. Karena nun dengan mim nyambung. Ini nggak nyambung. Boleh Bapak bilang in, nggak wajib in nama. Kalau ini wajib in nama. Kenapa? Nun dengan mimnya nyambung. Itu loh maksudnya. Nah itu maktu itu terputus. Dari tulisan terputus kan? Gitu. Nah, wa mausulin biha. Yang terputus dan yang nyambung. Ini terputus, ini nyambung. Banyak kasusnya ya. Contohnya banyak. Seperti ya. Cara kaidah tulisan bahasa Arab itu kan innamain nun dan mim disambungkan boleh juga kan? Ya ada kalau di Al-Quran kita ngikutin. Al-Quran nggak boleh kita ini.
Ada yang ditulis, ada yang nyambung, ada yang enggak. Ada yang nyambung, ada yang enggak. Itu tadi yang saya sebutkan. Ada yang nyambung, ada yang enggak. Kemudian wata'iun salam takun tuktab biha. Dan tak unsa yang ditulis tapi bukan dengan tak unsa. Maksudnya tak unsa itu tak marbuto. Tahu kan? Ini tak unsa itu namanya tak marbuto ini. Nah, ini namanya tak unsa. Tak yang merupakan identitas untuk itu menunjukkan perempuan atau dihukumi perempuan. Nanti ada tulisan gini nih. Ada tulisan apa? Ini fit pakai apa? Nah, ini akan berpengaruh pada bacaan ketika kita berhenti. Ada nanti tulisan di Al-Quran juga sama. Afwan, salah. Apa nih? Fitnah juga. Nah, ada lagi jannah. Pakai apa? Tamar buto. Ada juga di Al-Quran juga sama. Apa bedanya? Beda nanti cara bacanya. Sama kayak tadi, kita tahu tulisan in nama itu ada yang nyambung, ada yang enggak. Kalau yang nyambung, antum harus nun dengan mim nyambung nih. Berarti antum harus berhenti. Enggak boleh berarti in, enggak boleh. Harus in nama. Nah, yang terputus antara nun dengan mim itu in, boleh. Enggak wajib in nama. Ini ketika tulisannya pakai tamar buto, antum boleh gini, jannah pakai H, jannah. Tapi ketika tulisan di Al-Quran itu pakai ta, jannat, jannat, dibaca at, it, ut. Ada lagi nikmat, nikmat. Ada yang tulisannya pakai tamar buto. Kalau tulisan pakai tamar buto, maka tuh bacanya ni'mah. Kalau pakai tak, ada yang pakai tak gini, Pak. Lihat. Bacanya gimana? Ni'mat. Pakai tak. Nah, itu. Ya. Sama. Rasam Usmani begini Masnya. Ya. Nah itu terbedakan gitu dari situ. Nah itu nanti ngaruh. Kapan antum harus baca ni'mah, kapan baca ni'mat, ya tinggal lihat di tulisan aja. Kalau tulisannya itu pakai tamar buto, antum bacanya ni'mah. Kalau tulisannya pakai tak yang maftuhah, tak biasa, mangkok titik 2 atas, berarti ni'mat. Itu ada pembahasannya. Ya. Babut ta'at itu ada pembahasannya. Babut ta'at. Wa rahmatuz zukhrufi bitazabarah. Ya. Nah, itu ada pembahasannya. Baik. Sifat huruf. Yang pertama baca, Pak. Kita tahu sifat huruf. Sifat huruf. Ya, terus yang punya lawan? Hams. Ya, hams.
Apa pengertiannya? Hams adalah samarnya suara pada pendengaran disebabkan terbukanya dua pita suara dan tidak adanya getaran pada keduanya serta banyaknya udara yang mengalir ketika mengucapkan hurufnya. Huruf hams berjumlah 10 yang tergabung dalam kalimat fahattahum syahsun sakata. Shin sin kaf fahattahu syahsun sakata. Nah, fahathahu syakhsun sakata. Ya. Panjang ya tadi pengertiannya ya. Samarnya para pendengaran ketika pengucapan huruf. Karena tidak ada getaran pada pita suara. Tapi sebenarnya cukup disebutkan apa? Jiroyanu an-nafas, mengalirnya suara ketika pengucapan huruf, itu udah cukup sebenarnya. Ya, pengertian itu cukup. Mengalirnya udara, ya, mengalirnya udara ketika pengucapan huruf, itu udah cukup. Dan terbukanya pita suara, itu hams, ya. Jadi secara bahasa itu khofa, samar. Secara istilah tadi, kalau antum mau lebih gampang, mengalirnya udara atau nafas ketika pengucapan huruf, keluar udara, keluar nafas. Fahassahu syahsun sakat. Lawannya adalah jahar. Ya, lawannya jahar. Jahar ya lawannya. Berarti kalau tadi itu mengalirnya nafas, maka ini tertahannya jahar, berarti tertahannya nafas. Tadi disebutkan inhibasun nafas. Inhibasun nafsi, ya, indan nutqi bil harf. Nafasi. Ya. Inhibas, tertahannya nafas, tertahannya udara ketika mengucapkan huruf. Karena apa? Kalau tadi ngalirnya udara ketika hams tadi, mengalirnya udara, mengalirnya nafas ketika ngucapin huruf karena lemahnya sandaran pada makhraj. Nah, kalau yang jahar itu tertahannya nafas karena kuatnya sandaran pada makhraj, ya. Dan pita suaranya tertutup. Kalau kita ngucapin huruf-huruf yang hams, pita suara terbuka. Kalau kita ngucapin yang jahar, pita suara kita tertutup. Ya, sehingga udara itu tidak lewat. Ya, udara tidak lewat dari celah makhraj tersebut. Karena tertutup makhrajnya. Gitu, ya. Taib itu dulu aja. Hams jahar, ya. Hams lawannya jahar. Apa tadi pengertian hams? Mengalirnya udara atau nafas ketika pengucapan huruf karena lemahnya sandaran pada makhraj dan terbukanya pita suara. Kalau pita suara terbuka, lewat nggak? Bisa lewat nggak ininya? Hawa atau udara? Bisa, karena terbuka. Jadi kalau hams itu terbuka, ya. Nah, kalau hurufnya tadi fahassahu syakhsun sakat. Fahasaha syakhoso sakata. Tuh. Ya. Saya ulangi lagi, sifat hams adalah jiroyanun nafs indan nutqi bil harfi li dha'fi al-i'timadi alal makhraj yanfatihu
alwataron as-sautai alwatarani as-sautiyani fayamurul hawa min khilaliha. Mengalirnya nafas ketika pengucapan huruf, ya, karena lemahnya sandaran pada makhraj, dan itu ditandai dengan apa? Terbukanya pita suara sehingga udara itu lewat situ. Fahassahu syakhsun sakat, itu hurufnya ada 10. Lawannya selain itu berapa? 10. 18 ya. 18 atau 19 kurang lebih segitu ya. Itu berarti sisanya jahar. Jahar berarti tertahannya aliran nafas. Nah, antum sebutkan aja, hams adalah mengalirnya nafas ketika pengucapan huruf, itu udah cukup. Baik, lawannya jahar berarti tertahannya aliran nafas ketika pengucapan huruf. Baik, itu cukup. Barakallahu fikum. Ya. Satu surat terakhir, surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Khalaqu. Tebal, khalaqu. Lanya tipis, qafnya tebal. Khalaqu. La, li, lu, la. Tarik ke samping. La, kho, la, khalaqu. Min syarri ma khalaqu. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Syarri ghasiqin idza waqab. Oh, itu tebalnya pada tingkatan pertama. Ya. Karena kadar tafkhim, kadar tebal itu ada banyak tingkatannya. Disebutkan ada 5 tingkatan tafkhim itu. Tingkatan pertama ketika huruf dan semua istilah ya, semuanya istilah ya. Tapi kita sepakat. Huruf yang dibaca tafkhim, huruf yang dibaca tebal itu adalah huruf-huruf isti'la. Ingat istilah apa aja? Shad, dot, to, wo, ghain, kha, qaf. 7. Ghain, kha, pasangan semua. Shad, dot, to, wo, ghain, kha, qaf. Nah, ini. Ada ghain kan? Nah, ghain fathah diikuti dengan alif. Oh, itu tingkatannya pertama itu. Tingkatan yang paling tebal. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ghasiqin idza waqab. Qalqalahnya waqab. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 1
miring. Pantulannya imalah. Jangan ditebalkan pantulannya. Jangan waqabu. Tapi waqab. Ab. Ib. Ub. Ab, ib, ub. Waqab. Jangan abu, ibu, ubu. Nah, jangan ditebalkan pantulannya. Kenapa? Karena ba itu bukan huruf tebal. Baik. Yang kol-kolahnya tebal tuh cuma ada 2. Kalau enggak to ya ko. Toko. To dan ko. Ya, baik. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Antum perhatikan ro tipis. Syarri. Lihat. Syarri. Beda dengan gini. Syarri. Jangan syarri. Syarri. Tapi syarri. Syarri. Wa min syarri wa min syarrin nun bertasydid tahan. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Coba. A'u, monyong bibirnya ketika baca a'u. Fil, lihat. Fil, a'u, qad. Fil, a'u, qad. A'u, kenapa ketika baca a'u monyong? Karena huruf ain dhamma. A'u. A'u. Fil, a'u, qad. 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 Tipis pantulannya. Qad. Jangan qadu. Tapi qad. Qad. Nah gitu. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hasidin ketika ada kasrotain atau katakan tanwin ketemu dengan hamzah itu kan izhar ya. Taib. Cara baca izhar yang baik perhatikan. Hasidin idza hasad. Din idza, din idza, din i, din i. Jadi jangan terputus, ada jeda sedikit juga salah. Jangan hasidin idza, hasidin idza hasad. Ada jeda enggak antara tanwin dan hamzah? Kalau ada jeda masih salah. Tapi jangan ada jeda, lihat. Hasidin idza hasad. Hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Coba. Coba Pak Tahmid, Pak Syari. Ya, barakallahu fiik. Pak Agus. Wa min syarri hasidin idza hasad. Betul. Pas. Pak Rahmat. Afwan. Pak Masaan ya?
Silakan Mas An. Wa min syarri hasidin idza hasad. Pas. Pak Rahmat. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah gitu. Pak Bowo. Wa min syarri hasidin idza hasad. Pas. Pak Erwin. Wa min syarri hasidin idza hasad. Pas. Pak Agus. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ulangi. Hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Terputus, jangan terputus ya. Lihat, dinnya itu alirkan. Kenapa din itu dialirkan? Din itu dihukumi dengan nun kan? An, in, un, tanwin itu dihukumi nun ya, oke? Nah, nun mati dihukumi sama dengan nun mati. Maka tanwin, nun mati itu ada perbedaan, ada persamaan. Taib. Nah, itu tapi kita lihat sisi temunya, sisi persamaannya sama-sama an gitu kan, sama-sama n kan? An, in, un sama dengan hamzah ketemu nun mati. An, in, un, ya kan? Nah, itu nun itu sifatnya tawasud antara syiddah dan rokhawah. Kalau syiddah maka suara bukan nafas ya. Saya ngomong kalau syiddah rokhawah itu kaitannya suara. Suaranya terputus. Ade, ide, ude, abe, ibe, ube, ya kan? Bukan ade, tapi ade. Suara terputus. Berarti syiddah. Rokhawah, suaranya masih ngalir. Contohnya zai, az, iz, uz, zai, ngalir kan? Nah, tapi kalau nun itu tengah-tengah. Tengah-tengah itu gini, dia nggak mengalir panjang sehingga menyerupai rokhawah, dia tidak terputus tek sehingga menyerupai syiddah. Taib, syiddah, rokhawah, tawasud tengah-tengah. Saya ulangi, syiddah terputus tek, rokhawah suaranya ngalir manjang. Tengah-tengah dia tidak terputus langsung sama sehingga menyerupai syiddah, dia tidak mengalir banyak panjang sehingga menyerupai rokhawah, tapi dia apa? Tengah-tengah. Alirkan tapi sedikit. An, in, un, al, il, ul, am, im, ar, ir, ur, ar, ir, ur, a, ir, ur. Ngalir. Nah, nun. An, in, un, hasidin idza hasad. Coba, hasidin. Nah, gitu. Ya, seperti itu. Sifat itu sangat berpengaruh. Ya, berarti harus kita kuasai sifat. Tadi udah kita ini ya. Yang pertama hams dengan jahar. Kalau kaitannya nafas itu hams atau jahar. Kalau kaitannya suara syiddah atau rokhawah. Pas itu aja. Baik, barakallahu fikum. Itu ya. Itu yang menjadi catatan kita. Kita baca awal sampai akhir. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Pantulan qaf tebal. Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq.
syarri ma khalaq. Khalaqu. Kho tebal, la tipis, qaf tebal. Khalaqu. Min syarri ma khalaqu. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Syarri hasidin idza hasad. Baik. Ingat tempat izhar itu jangan diputus, ada jeda sehingga akan memberikan kesan seolah-olah kayak saktah. Hasidin idza hasad, tapi hasidin idza hasad. Baik, barakallahu fikum. Ya, bisa dipahami enggak? Insyaallah itu yang kita pelajari Al-Falaq. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan surah An-Nas. Baik. Ya. Kalau yang kayak pertama pembacaan rohnya itu tebal ya. Tebal. Tebal. Orob bi. Orob bi. Orob bi. Nah, baknya tipis. Orob bi. Karena apa? Nah, salah. Rabbi. Ro. Antum bisa perhatikan gema, ada gema di dalam. Oro di dalam mulut. Oro. Bentuk o. Oro. Ya. Ketika sukun nih ketahuan nih. Aru. Bukan ar. Nah itu, beda enggak? Ar itu tipis. Ar. Sebelumnya fathah, ketemu ra sukun, tebal. Aru. Kalau dibaca gini tipis. Ar. Itu tipis. Yang benar tebal, karena sebelumnya fathah. Kalau sebelumnya kasroh, tipis. Ya. Ir. Tapi sebelumnya bukan hamzah wasol ya. Kalau hamzah wasol tebal. Ir. Kayak irji'i. Irji'i itu tebal karena hamzah wasol. Ya. Taib. Ada lagi? Taib. Kita cukupkan. Semoga kita bisa amalkan di bacaan sehari-hari, terus berlatih, terus diulang-ulang untuk sifat-sifat hurufnya. Walaupun tetap kita akan ulang bareng-bareng, tapi ada baiknya untuk baca ulang-ulang di rumah ya. Ada buku panduannya untuk baca. Ya, untuk pengertian tadi hams itu cukup mengalirnya nafas ketika pengucapan huruf, titik, itu cukup ya. Lawannya jahar, yaitu tertahannya aliran nafas, cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.